Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ari Ramadhani dengan NIM 2190302302 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja ke-10 dulu ya, 10 dan 11. Ini yang ke-10. Unit usahanya restoran kentang goreng, produk dan jasanya food and beverage. Elemennya identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya alasan kebutuhan modal usaha baru. Identifikasi batasan variabelnya di sini saya memilih siklus pengembangan produk yang panjang. Lalu kriteria selanjutnya sumber-sumber modal personal. Di sini saya memilih sumber bootstrapping atau menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendataan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Dan potensi peningkatan pendanaan, yaitu saya memilih personal funds atau dana pribadi. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel, di sini saya memilih dua, yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Lalu yang keduanya, saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capitalnya di sini berdasarkan cara pemberian bantuan, saya memilih two-tier approach. Berdasarkan cara penghimpunannya saya memilih equity venture capital. Berdasarkan kepemilikan saya memilih private venture capital company. Initial public offering atau IPO. Di sini saya memilih diversifikasi likuiditas dan portofolio. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman bank komersil. Di sini saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula, SBA guaranteed loan. Di sini saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Sumber-sumber pinjaman lain di sini saya memilih dua, teman dan keluarga, dan yang keduanya kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Identifikasi keempat yaitu sumber-sumber kreativitas pembiayaan dan modal. Leasing sewa, di sini saya memilih leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR di sini dan STTR memiliki kriteria. Di sini saya memiliki program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pengembangan. Di sini ada buku kerja ke-11. Unit usahanya sama, restoran kentang goreng, produk atau jasanya food and beverage. Identifikasi peluang pemasaran yang pertama. 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Di sini saya memilih informasi pasar komparatif. Lalu yang kedua, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Jenis pemasarannya di sini saya memilih pemasaran langsung, pemasaran barang dan pemasaran jarak jauh. 1.2 potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Di sini saya memilih e-commerce. Kontribusi pada bisnis di sini saya memilih berpengaruh pada volume penjualan. Yang kedua pertumbuhan dan yang ketiganya profitabilitas. 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Di sini saya memilih functional approach. Unit 2 yaitu investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran. Di sini saya memilih pengembangan produk. 2.2 hasil evaluasi peluang. Di sini saya memilih daya tahan bahan baku produk, keamanan produk, tidak menimbulkan. Lalu standarisasi. Lalu kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Lalu yang terakhir kemudahan untuk ditangani.
2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Di sini saya memilih peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensial. Di sini saya memilih pemotongan harga, periklanan ekstensif, penjualan 2 untuk 1. 2.5 ranking peluang pemasaran. Di sini saya memilih seasonal topik. Lalu yang elemen ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan. Di sini saya memilih perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur, teknologi pemasaran, dan data pemasaran dan analisis. 3.2 perubahan organisasi. Di sini saya memilih struktur organisasi berorientasi pelanggan. Lalu yang kedua, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya. Di sini saya memilih peralatan, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, lalu pelatihan staf. 3.4 komunikasi kelayakan. Di sini saya memilih staf keuangan, tenaga pemasaran. 3.5 dokumen peluang pemasaran yang baru. Dari evaluasi di atas, buku kerja 11, kurangnya promosi dan pada pelanggan di luaran, dan sudah ada perubahan pada struktur organisasi, orientasi pelanggan dan pasar, sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan pemasaran secara luas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.